Assalamualaikum. Di sini saya, Tarzan Nafil Amri, akan sedikit memberikan informasi mengenai anatomi sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi terbagi tiga. Yang pertama, ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis diperkenalkan oleh seorang filsuf Inggris bernama Adam Smith lewat bukunya The Wealth of Nations. Adam Smith memperkenalkan kapitalis sebagai ekonomi liberal yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan siapapun termasuk pemerintah. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ekonomi sosialis. Terbentuknya sistem ekonomi sosialis tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx melalui bukunya yang berjudul Das Kapital. Dalam sistem ekonomi sosialis, pihak pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pemerintah membatasi kebebasan hak individu dalam memiliki sumber daya produksi. Ini sangat bertentangan dengan sistem kapitalis. Yang terakhir, ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam atau syariat-syariat agama Islam. Dasar hukumnya dari ekonomi Islam ini adalah Al-Quran dan Hadis. Tujuan ekonomi Islam sendiri berbeda loh dari sistem ekonomi lainnya, yakni mengutamakan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam memberikan kebebasan terhadap mereka yang melakukan aktivitas perekonomian dengan syarat harus mementingkan halal dan haramnya. Berbeda dengan kapitalis yang tidak peduli dengan baik atau buruknya aktivitas tersebut. Lainnya dengan aktivitas sosialis yang sangat terbatas karena diatur oleh pemerintah. Mengenai hak terhadap harta, dalam ekonomi Islam tidak sepenuhnya dimiliki, tetapi ada bagian orang lain yang harus diberikan. Maka dari itu dalam Islam terdapat kewajiban yang bernama zakat. Sedangkan kapitalis, harta adalah hak sepenuhnya. Hal inilah yang menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Lainnya dengan sosialis, hak harta mereka sepenuhnya dimiliki oleh negara. Adapun peran negara dalam ekonomi Islam, yang pertama, mewujudkan politik ekonomi Islam tentang jaminan kebutuhan primer individu. Yang kedua, menyusun dan menerapkan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan kepemilikan umum dan negara melalui Baitul Mal. Yang keempat, menjaga mekanisme pasar. Yang kelima, pengawasan dan penghukuman penjahat ekonomi. Yang keenam, menciptakan SDM unggul. Mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan mengenai anatomi sistem ekonomi Islam. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.